Seandainya saja kalian menyadari dan tahu natur sejati dari apa yang kita sebut sebagai dosa, kalian tidak akan membencinya, tidak akan menolaknya, tidak akan menahan diri kalian dari mendekati atau merasakan atau mengekspresikan, mengalami apa yang kita sebut sebagai dosa. Jika kalian memahaminya, natur sejati dari dosa ini, justru kalian akan menerimanya, merangkulnya, dan mengizinkan diri kalian untuk mengalami dan mengekspresikan apa yang kita sebut sebagai dosa. Sebenarnya dosa itu apa sih? Dosa bukanlah sesuatu yang dikotomi atau dualitas yang bisa dikatakan dosa itu baik, apalagi dosa itu buruk. Bukan semacam itu. Tapi dosa adalah seperti sebuah koin. Dia memiliki dua sisi. Dosa memiliki atribut positif dan juga negatif. Dosa memiliki atribut yin dan yang, chaos dan order. Begitu juga dengan virtue atau kebajikan. Kebajikan pun demikian. Dia memiliki dua sisi, yin, yang, chaos, order, hitam, putih, positif, negatif. Naturnya, sin atau dosa adalah sisi lain, polarisasi lain dari virtue alias kebajikan. Di mana ada virtue, di situ ada sins. Di mana ada sins, di situ ada virtue. Mereka saling bertalian, saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Jika kita melihat ke dalam diri kita sendiri, baik virtue ataupun sins adalah fondasi keberadaan jiwa kita. Mereka, sins dan virtue ini adalah fondasi atau salah satu bahan pokok untuk penciptaan jiwa manusia atau jiwa semua makhluk. Jadi, secara alamiah, virtue dan sins itu sudah ada di dalam diri kita. Bagian dari keberadaan kita, bagian dari jiwa kita. Karena keduanya sudah ada di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, menjadi penyangga dari keberadaan diri kita, maka, mau tidak mau, itu ada. Kalau misalnya kalian berafiliasi dengan left hand path, kemudian kalian mendinai atau menyangkal keberadaan dari virtue, itu sebuah kesalahan. Dan jika kalian berjalan di right hand path, kemudian kalian menyangkal keberadaan sins, itu sebuah kesalahan. Karena tugas kita bukan menyangkal salah satunya, melainkan menyeimbangkan kadarnya. Katakanlah 50% sins, 50% virtue. Jadi keduanya harus seimbang. Semua manusia harus mencapai titik seimbang tersebut. Balance, harmoni, neutral atau netral ya. Kita tidak boleh hanya berafiliasi pada salah satunya. Mentang-mentang kita berjalan di left hand path, kita kemudian memupuk sin dosa kita sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya sampai kadarnya melebihi ambang batas normal. Atau sebaliknya, kalau hanya karena kita berjalan di right hand path, kemudian kita memupuk virtue dengan mengutuk sin, mengutuk dosa, kemudian kita memupuk virtue dalam diri kita sehingga melebihi ambang batas. Jika salah satu darinya, baik sins atau virtue ini, terlalu tinggi, salah satunya, jika virtue, sins ini kadarnya melebihi ambang batas, melebihi batas kesetaraan, keseimbangannya, maka ini kalian ibarat seekor burung yang terbang dengan satu sayap saja. Sangat tidak mungkin dan itu hanya menyusahkan diri sendiri. Begitu ya. Bagaimana caranya kita mencapai titik seimbang antara virtue dan sin dalam diri kita? Itu adalah sebuah proses yang kita semua jalani, termasuk saya sendiri. Ketika salah satunya tidak seimbang, katakanlah ketika kalian terlalu
tinggi kadar sinnya, otomatis kalian butuh untuk melakukan, mengembrace atau merangkul, mengeksplor, mengalami virtue ya, nilai-nilai kebajikan untuk menaik ya, agar virtue dalam diri kita itu naik sehingga levelnya sama dengan sin. Caranya seperti apa? Ya mengalami, kita menyadari. Pertama, kita harus menyadari bahwa keduanya itu adalah bagian dari diri kita. Kita tidak boleh menolak salah satunya. Tidak boleh pilih kasih, ya. Tidak boleh pilih kasih, kita harus menyadari keduanya ada di dalam diri kita, bagian dari diri kita. Kita harus merangkul mereka, menerima mereka sama baiknya. Tidak boleh pilih kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu mengekspresikan atau mengalami itu sendiri menggunakan kesadaran spiritual dan juga keselarasan kita dengan semesta, dengan jiwa kita, dengan higher self kita. Kompasnya adalah higher self, batin kita, higher self yang terkoneksi dengan batin kita. Bukan rasa, bukan perasaan, bukan pikiran, bukan angan-angan, bukan kehendak ya. Jadi, yang saya katakan di sini sebagai batin, komunikasi dengan higher self ini adalah rasa yang murni. Jadi, ketika rasa itu datang, mendorong kalian untuk mengeksplor, mengekspresikan diri, merangkul baik virtue ataupun sin, itu kalian merasakan dorongan yang begitu kuat sehingga tidak ada kesempatan bagi pikiran untuk menganalisa, tidak ada kesempatan bagi pikiran untuk membuat skenario-skenario yang tidak masuk akal ya, tidak tidak sejalan, istilahnya tidak sejalan dengan kehendak sejati dari jiwa kalian, kehendak sejati dari semesta. Dan rasa hati kalian itu juga tidak akan memunculkan rasa-rasa yang tidak penting seperti rasa takut, rasa ragu, rasa bersalah, rasa jijik, rasa hina dan sebagainya, atau rasa superior, apalagi rasa bangga, rasa benci dan sebagainya. Maknanya kita harus benar-benar berserah diri kepada diri kita yang tertinggi, diri higher self kita. Berserah kepada kesadaran agung, kesadaran murni dari semesta ini. Jadi sebelum kita memutuskan untuk mengeksplor ya, mengeksplor baik virtue ataupun sin ini, kita harus memupuk dulu kesadaran. Kita harus memupuk dulu sifat penyerahan diri, penyerahan total kepada yang tertinggi, yang maha kuasa, yang agung, kesadaran yang lebih tinggi. Apapun itulah ya sebutannya ya, banyak sekali. Higher self atau apalah itu. Jadi ketika kita sudah memberikan penyerahan diri kita, maka kita akan mendapatkan daya, mendapatkan dorongan, mendapatkan kesadaran dari higher self, dari semesta itu secara langsung. Sehingga setiap perbuatan kita, baik itu untuk mengekspresikan kebajikan ataupun dosa, itu semata-mata ditujukan untuk perluasan kesadaran spiritual, perkembangan diri, evolusi jiwa. Bukan pemenuhan ego, bukan untuk kepuasan, bukan untuk menyenangkan orang lain atau menyenangkan makhluk lain apalagi. Tapi itu untuk evolusi kita sendiri. Mungkin akan ada banyak orang di luar sana yang mendengar ini dan merasa kontra dan menganggap ini sesat atau sebagai macamnya. Tidak masalah. Kita hanya tinggal di jagat yang berbeda. Kalian tinggal di jagat kalian dan saya tinggal di jagat saya sendiri, semesta saya sendiri, dimensi saya sendiri. Dimensi kesadaran kita mungkin berbeda. Jadi itu wajar jika kalian memiliki pandangan yang berbeda. Silahkan. Silahkan kalian mengikuti peraturan dan juga nilai-nilai, norma-norma dalam semesta kalian. Dan saya akan mengikuti nilai-nilai norma yang ada di semesta saya. Adanya saya menjabarkan mengenai dosa dan juga kebajikan. Natur sejati dari dosa dan kebajikan di sini bukan untuk, sama sekali bukan untuk mengajak kalian untuk mengikuti jejak saya. Bukan sama sekali untuk apalagi memprovokasi kalian untuk berbuat dosa atau mendukung kalian untuk berbuat kebajikan, sama sekali tidak. Itu tidak ada urusannya dengan saya ya. Mau kalian mendengarkan apa yang saya ucapkan,
ataupun tidak sama sekali, itu tidak ada keuntungannya bagi saya. Kalau kalian mengambil ini sebagai gnosis kalian dan kalian menyerapnya ke dalam diri kalian dan kalian merasa beresonansi, ya it's okay jika kalian mau mempraktikkan. Tapi jangan serta-merta mempraktikkan apa yang terucap dari mulut saya, karena apa yang saya ucapkan di sini, apa yang saya jabarkan di sini adalah apa yang ada di dalam jagat saya, dimensi kesadaran saya sendiri. Dan jika kalian menyerap ini, menyerap apapun yang sudah saya ucapkan ke dalam diri kalian, artinya kalian membawanya ke dalam semesta kalian sendiri, ke dimensi kesadaran kalian sendiri, maka tugas kalian adalah menganalisanya. Ya. Tugas kalian adalah bukan membenarkan atau menyalahkan, tapi amati, ya, analisa. Apakah ini sesuai dengan yang kamu butuhkan, sesuai dengan kebutuhan jiwamu dalam pencapaian evolusi. Setelah kalian selesai mengamati, jika kalian memang ingin, datang, lihat, dan buktikan sendiri. Ya, spiritual itu seperti itu. Ya, datang, lihat, dan buktikan sendiri, bukan hanya katanya. Ya, bukan hanya katanya saya, katanya dia, katanya guru itu, guru ini, master itu, master ini, bla 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 sebagainya dan sebagainya. Kalau kalian hanya bertumpu pada katanya, kata saya, kata dia, kata mereka, kata master ini, guru itu, kalian telah selangkah di belakang dari mereka, ya. Kamu menyerahkan kebebasan kalian. Kalian menyerahkan kebebasan kalian. Kalian menyerahkan keilahian kalian. Jadi jangan serta-merta menelannya, ya. Kemudian mempraktikannya, apalagi langsung mempraktikannya tanpa perhitungan. Setelah diamati, diobservasi, dirasakan sendiri, dialami sendiri, jika memang sesuai dengan kebutuhan jiwa kamu dalam pengejaran evolusi, kalian boleh tetap melakukannya. Selama kalian nyaman dan kalian merasa cocok atau kalian merasa itu adalah sesuai, beresonansi dengan kebutuhan jiwa kalian untuk mencapai evolusi. Tapi jika tidak, gunakan apa yang sudah kalian serap itu sebagai informasi tambahan untuk men-trigger atau memantik gnosis pribadi kalian sendiri. Ya. Harus memiliki gnosis pribadi. Jika tidak, nanti kalian selamanya akan menumpang di jagat atau semestanya orang lain terus, ya. Kalian ciptakan gnosis kalian sendiri. Temukan gnosis kalian sendiri berdasarkan pemahaman, kontemplasi, perenungan, pengalaman pribadi kamu, ya. Barulah di situ kalian akan menciptakan semesta kalian sendiri, dimensi kesadaran kalian sendiri. Semua orang memiliki dimensi kesadarannya masing-masing, ya. Orang lain tidak bisa mempengaruhi dimensi kesadaran kita, kecuali kita sendiri yang mengizinkan. Nah, seperti ini, ya. Ketika saya mengucapkan, membabarkan semua pengetahuan ini kepada kalian, jika kalian mengizinkan apa yang saya ucapkan ini, apa yang saya babarkan ini, masuk ke dalam dimensi kesadaran kalian, yaitu adalah hak kalian, kehendak bebas kalian. Jika kalian tidak mengizinkannya, itu juga kehendak bebas kalian. Ya, oke, seperti itu, ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan renungan, bahan pengamatan, bahan observasi, bahan untuk praktikum, ya, untuk penelitian dan sebagainya. Itu saja sepertinya yang sudah ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat lah, ya. Sampai jumpa di video Magenis Kala yang lain.